sahabat kami. Pada kesempatan ini saya sedang bersama dengan seorang guru yang cukup luar biasa. Beliau adalah Ibu Lisnawati Nababan, SPD. Beliau seorang guru jurusan PJOK atau olahraga, guru olahraga di sebuah SMP di SMP Negeri 1 Sekepayang, betul ya? Sekepayang Barat di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Mengapa saya ajak beliau berbincang-bincang pada hari ini? Ini saya pegang sebuah buku, bukunya berjudul Cerita Guru di Atas Garis. Nah, di buku ini adalah kolaborasi beberapa penulis guru-guru se-Indonesia, yang salah satunya adalah Ibu Lisnawati Nababan, SPD. Nah, pada kesempatan ini Ibu Lisna, sehat Bu Lisna? Sehat Pak. Saya ingin bertanya yang pertama, motivasi awal Ibu menulis buku seperti ini, apa kira-kira motivasi awalnya? Terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan, sangat terharu, tersanjung gitu ya, diundang untuk wawancara singkat seperti ini. Tadi sudah disebutkan nama saya Lisnawati Nababan, biasa disebut Ibu Lisna atau Ibu Nababan, dan paling akrab dengan sebutan Kak Lis gitu. Di sekolah juga Kak Lis. Ya, Kak Lis. Sekolah juga anak-anak suka manggil Kak Lis supaya lebih dekat, supaya lebih mengenal karakter mereka, membuat kesenjangan antara guru dengan siswa, mereka bisa dengan akrab dengan sebutan itu. Nah, untuk pertanyaan Bapak tadi itu, idenya pertama ini dari teman-teman guru yang saya kenal di media sosial. Kalau untuk tatap muka langsung sebenarnya belum. Tapi ada beberapa yang memang sudah kenal karena di jurusan di kampus Unimed kita sudah pernah kenal ketemu. Tapi kalau untuk ide menulis, ada teman namanya Bang Sabam Silaban. Nah, beliau ini sebenarnya yang memotori kegiatan ini. Melihat postingan saya di media sosial dengan Bang Mardi Panjaitan juga, mereka tertarik karena saya kan di media sosial suka menulis panjang-panjang, dan mereka melihat itu berbakat untuk menulis. Jadi mereka menghubungi saya secara pribadi untuk menuangkan tulisan saya untuk membuat sebuah buku seperti ini. Nah, kenapa cerita tentang guru? Karena semuanya kan guru ini gimana ya? Guru ini sangat berpengaruh gitu Pak. Tanpa guru sebenarnya kita atau aku yang sekarang ini kan nggak bisa jadi yang sekarang ini juga. Lalu kenapa dikatakan cerita guru di atas garis? Kembali ke yang tadi, mereka lihat postingan saya ngajar di Sekepayang dengan kondisi sarana prasarana yang terbatas, saya modifikasi pembelajaran. Mereka tertarik dan mereka melihat itu udah di atas standarnya seorang guru gitu ya. Dan tulisan saya lampirkan di sini ada. Baik, begini Kak Lisna ya. Tadi kan Ibu Lis bilang, Kak Lis ya, Kak Lis bilang postingan di Facebook, di media sosial. Kebetulan saya juga berteman di Facebooknya, memang cukup luar biasa postingannya. Karena beliau ini mengajar di Sekepayang, notabene itu sekolah 35 km dari kota Kisaran, ibu kota Kabupaten Asahan. Cukup jauh. Ya, saya cukup salut kenapa guru yang di ujung timur Kabupaten Asahan bisa menulis sebuah buku seperti ini. Ini cukup luar biasa ya. Kemudian ini saya lihat kan judulnya Kak Lis, Cerita Guru di Atas Garis ini. Ini kalau sepintas kita membacanya ini nggak ngerti maknanya, cerita guru di atas garis. Kira-kira maknanya apa ini Kak Lis? Iya Pak, buku ini sebenarnya cukup menginspirasi, sangat inspiratif dan sangat cocok Pak untuk dibaca oleh teman-teman guru. Gitu. Lalu nggak promo kan? Enggak. Mau promo juga sebenarnya, kalau mau dibilang promo sih bisa, tapi saya mau nyarankan ini cukup bagus karena isinya kisah nyata gitu, nggak dikarang-karang, nggak fiktif, dia nyata yang dikerjakan oleh guru. Lalu kenapa dikatakan di atas garis? Kalau kita lihat teman-teman mungkin saya bawakan ke guru PJOK. Guru PJOK biasanya mengeluh tentang sarananya nggak ada, bolanya nggak ada. Nah seharusnya kan
bagaimana guru untuk menciptakan suasana belajar. Jadi dia melakukan modifikasi pembelajaran, modifikasi alat, inovasi. Iya, jadi itu kita nggak hanya menunggu dari atas juga, kita harus berpikir kreatif mengerjakan hal-hal yang memang nggak seharusnya itu nggak kita kerjakan. Kayak saya kan di sana ada cakram saya buat dari piring gitu kan, lembing saya buat dari bambu, kemudian menggunakan kardus-kardus. Lalu saya juga melihat kalau yang di buku ini saya buat, saya seorang guru PJOK mengajar baca tulis gitu, mengajar baca tulis, meluangkan waktu saya di luar jam belajar, saya kumpulkan anak-anak gratis, saya ajari membaca, saya mengajar menulis. Karena sekolah saya Pak masih ada yang nggak bisa baca. Oh gitu. Saya kepayang ya. Jadi kalau saya boleh menangkap ini makna dari cerita guru di atas garis ini adalah bahwa ini adalah realita di lapangan. Beberapa guru-guru menulis ini membuat sebuah, ya katakanlah, kerja-kerja di luar dari standar kerjaan guru biasa. Kalau kita sebagai guru tuh ya pekerjaannya mengajar depan kelas seperti biasa dengan sarana-sarana yang ada. Tetapi ini para penulis-penulis ini bekerja atau mengajar di sekolah dengan standar di atas, artinya melebihi dari kapasitas yang biasanya. Nah, ini seperti contoh tadi, harus membuat alat peraga sendiri, harus mengajari guru olahraga ini, mengajari membaca, menulis. Wah ini jadi guru SD bisa juga, guru kelas 1 ya, guru kelas rendah. Tapi disitulah luar biasanya, dan inilah maknanya cerita guru di atas garis. Jadi atas garis. Kalau tepat garis berarti standar ya. Nah, ini di atas garis. Nah, ini. Jadi memang pas yang dibilang tadi ini guru-guru wajib nih baca buku ini. Wajib. Ini cukup bagus ini ya, bukan promosi, tapi memperkenalkan. Selanjutnya Kalis, saya ingin bertanya dulu sebenarnya situasi kondisi sekolah ibu itu sekarang itu, ya apakah sarana prasarana kemauan belajar peserta didiknya itu bagaimana kira-kira? Oh iya Pak, saya 10 tahun sudah di sana ya. 10 tahun. 10 tahun. Dari 2010 sampai 2020 sekarang ini. Kalau di 2010 dengan kondisi jalan Bapak tahu sendiri ya, infrastruktur ke sana belum, masih banjir, masih jalan berlubang dan segala macam. Kemudian sekarang ya bersyukur udah bagus, sudah aspal jalannya. Kalau untuk kondisi fisik sekolah bagus, dibenahi oleh kepala sekolah, kondisi bangunan sudah cukup memadai. Cuman kalau untuk sarana prasarana, untuk alat olahraga masih sangat-sangat kurang Pak, sangat-sangat kurang, lapangan, bola dan sebagainya masih sangat kurang. Jadi dan minat belajar siswa sebenarnya tergolong rendah gitu. Kalau dibilang baik enggak, sangat-sangat rendah. Kita harus terus memotivasi mereka. Kadang-kadang harus dikasih apresiasi, diberikan hadiah buku, diberikan pulpen gitu. Itu yang membangkitkan minat belajar mereka. Kemudian orang tua juga cukup kayaknya masih memandang sebelah mata sebenarnya. Kalau ada anaknya yang berkasus, anaknya tidak datang sekolah, kita panggil nggak mau datang, maka aku lebih cenderung datang ke rumah. Saya gemar datang ke rumah. Iya, saya lebih gemar mengunjungi ke rumah. Iya. Selain saya jadinya tahu kondisi rumahnya, saya tahu pekerjaan orang tuanya, saya tahu aktivitas anak di rumah. Jadi itu lebih mendekatkan saya mengenal karakter anak. Jadi bisa dapat semuanya komplit, saya akan tindak lanjutin di sekolah. Gitu, Pak. Ini yang di atas garis ya, mengunjungi siswa ke rumahnya luar biasa ini. Apalagi di saya kebayang ini, ya demografi tempatnya itu ada sungai-sungai, dan sampan mungkin Bu ya. Iya Pak, sampan. Biasa. Saya tahu, saya kebayang memang itu kondisi geografisnya memang luar biasa. Dulu jalan hancur ya, ada kadang naik sampan dan sebagainya, tapi sekarang alhamdulillah sudah agak lumayan. Selanjutnya, apakah Kak Lis setelah buku ini terbit akan menulis lagi? Rencananya masih mau menulis Pak. Saya kepengen buku yang itu penulisnya hanya saya sendiri. Oh, ini kan kolaborasi ya? Ini masih kolaborasi. Ini maunya masih pemula. Tulisan sendiri. Wah, saya pengen menerbitkan buku yang penulisnya hanya saya. Iya. Saya berdoa mudah-mudahan sukses Ibu Lis ya.
para teman-teman sekalian, guru-guru se-Kabupaten Asahan dan se-Indonesia tentunya. Ini buku yang cukup luar biasa. Jangan sampai tidak memilikinya. Saya sarankan kepada teman-teman guru se-Kabupaten Asahan, mari kita miliki buku ini. Yang mau pesan, nah ini dihubungi nomor WA di bawah ini. Dihubungi nomor WA ini untuk pemesanan. Saya kira begitu. Terima kasih Kak Lis ya. Saya sangat mengapresiasi, luar biasa. Ya, di dalam buku ini ada sambutan dari Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan juga ada kata sambutan dari Bapak Ketua PGRI, Bapak luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah ini ya. Pak Ganjar Pranowo digandeng-gandengan. Ya, boleh lah. Kebiasaan. Oke, terima kasih Kalis. Ya, terima kasih kesempatannya. Mudah-mudahan buku ini sukses. Dan demikian ya yang bisa kami sampaikan. Saya bertemu dengan guru luar biasa. Mudah-mudahan besok juga saya ketemu dengan guru-guru luar biasa yang lainnya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.